masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Seperti pada tahun sebelumnya, PDAM Banjarmasin menjamin distribusi air bersih lancar selama Ramadan. Hal itu menyusul telah dilakukannya pengecekan ke seluruh jaringan perpipaan. Sementara itu pemirsa, untuk waktu pelayanan, PDAM Banjarmasin juga mengalami pergeseran. Untuk pelayanan buka dari pukul 8 sampai pukul 15 WITA atau lebih cepat dari biasanya. Berbagai keluhan dan aspirasi terus disampaikan warga melalui wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Banjarmasin saat masa penyerapan aspirasi beberapa waktu lalu. Selain masalah infrastruktur juga banyak disampaikan terkait aliran air PDAM yang tidak lancar. Terkait keluhan warga tersebut dengan adanya gangguan pendistribusian air bersih, wakil rakyat dari fraksi Gerindra Banjarmasin Hari Kartono telah menyampaikan kepada pihak PDAM. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang pipa PDAM kita ini kalau untuk di Sungai Ande memang sangat kekurangan. Kebetulan yang kemarin kan sudah diparipurnakan bahwa PDAM sudah berubah dari PB ke per zero ya, ke PT gitu kan. Jadi insya Allah di tahun ini katanya tadi ada rencana ada pembaharuan seluruh pipa PDAM yang ada di Kota Banjarmasin. Pihak PDAM memastikan akan melakukan peremajaan pipa PDAM agar tidak ada gangguan lagi dalam hal ini pendistribusian air bersih ke masyarakat. Rista, Banjar TV. Sebagaimana tahun sebelumnya, PDAM Banjarmasin menjamin distribusi air bersih lancar selama bulan Ramadan. Tak hanya itu, PDAM juga memastikan tak ada gangguan saat bulan Ramadan. Pasalnya sebelumnya telah dilakukan pengecekan terhadap intake, booster, pompa maupun jaringan perpipaan, termasuk ketersediaan air bakunya. Sementara terkait jam puncak distribusi juga dimajukan 1 jam dari biasanya pukul 5 menjadi pukul 16.00 WITA. Yuda berharap selama Ramadan ini tidak ada gangguan dan kebocoran sehingga pendistribusian air bersih berjalan maksimal, memenuhi keperluan pelanggan. Ya, jumlah yang kita distribusikan sama saja dengan waktu sebelum Ramadan, cuman ya waktunya yang bergeser. Ya mudah-mudahan kita berharap selama Ramadan ini tidak terjadi gangguan ya, terutama terhadap pipa-pipa yang besar. Mudah-mudahan tidak terjadi kebocoran, karena kalau terjadi kebocoran ya kita tahu mungkin dampaknya akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Kemudian untuk waktu pelayanan, PDAM Banjarmasin juga mengalami pergeseran. Untuk pelayanan buka dari pukul 8 sampai pukul 15.00 WITA atau lebih cepat dari biasanya. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, memanfaatkan momen bulan Ramadan, seluruh sekolah dasar di Kota Banjarmasin melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Salah satunya SDN Kuripan 2 yang diikuti peserta dari kelas 4, 5, dan 6. Sementara itu pemirsa memanfaatkan hari libur, ratusan santri dan santriwati Al-Falah yang berdomisili di Kota Banjarmasin turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pesantren Ramadan yang dilaksanakan di seluruh SD di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini dilepas langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Ratusan siswa dan siswi SDN Kuripan 2 tampak antusias mengikuti kegiatan pesantren kilat Ramadan 1443 Hijriah selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 4 hingga 6 April 2022. Pantauan Banjar TV di hari pertama kegiatan, siswa terlihat tampak semangat mengikuti materi yang diberikan oleh para pengajar yang rata-rata dari santri Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Ditemui awak media, Kepala SDN Kuripan 2 Bayi Hakim mengatakan, kegiatan ini rutin digelar setiap tahun, namun seiring mewabahnya pandemi COVID-19, sempat terhenti selama 2 tahun. Sedangkan untuk tahun ini, sebagaimana surat edaran dari Wali Kota, kegiatan pesantren Ramadan untuk tingkat SD hanya diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6 selama 3 hari. Sedangkan mengisi materi dari santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru yang tergabung dalam Perhimpunan Remaja Santri Al-Falah. Di sekolah kami, SDN Kuripan 2, sedang melaksanakan kegiatan pesantren kilat yang mana pelaksanaannya selama 3 hari, mulai hari Senin, hari ini, Selasa, dan Rabu. Adapun materinya itu disampaikan oleh para santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru yang berdomisili di Banjarmasin. Kalau siswa kita yang mengikuti ada 3 rombel, kelas 4 ada 3, kelas 5 ada 3 rombel, dan kelas 6 ada 3 rombel. Kalau dihitung itu kan ada
6 kelas, rata-rata kalau kita hitung 30 yang hadir kegiatan 180 orang. Ini rutinnya Pak, setiap tahun Pak ya? Kalau kita melihat program dari para santri itu memang rutin dilaksanakan, dan terakhir kita pernah juga mengadakan di tahun 2019 dan di tahun 2020-2021 karena berhubungan dengan COVID, maka kegiatan pesantren kilat memang tidak dilaksanakan. Bayhaqi berharap lewat kegiatan pesantren kilat ini para peserta didiknya dapat menyerap ilmu pembelajaran yang telah diberikan sehingga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhail, Banjar TV. Memanfaatkan hari libur Ramadan, ratusan santri dan santriwati yang tergabung dalam Perhimpunan Remaja Santri Al-Falah Kota Banjarmasin turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pesantren Ramadan dilaksanakan seluruh SD di Kota Banjarmasin. Sebelum ditempatkan di beberapa sekolah dasar yang menggelar kegiatan pesantren Ramadan, ratusan santri dan santriwati ini dilepas Wali Kota Banjarmasin di halaman Balai Kota Senin 4 April 2022. Dalam arahannya, Wali Kota Ibnu Sina menyatakan ratusan santri ini setiap tahun ikut berpartisipasi untuk turun langsung ke sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Harapannya kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa melahirkan generasi yang Qur'ani maupun Rabbani di Kota Banjarmasin. Hari ini kita melepas anak-anak dari santri pada pesantren Al-Falah Banjarbaru yang domisili di Banjarmasin. Yang saat ini mereka sedang berada di Banjarmasin dan setiap tahun memang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan untuk anak-anak SD se-Banjarmasin. Jadi 159 orang yang mengikuti kegiatan ini dan mereka nanti akan turun ke masing-masing sekolah SD untuk mendampingi anak-anak kita dalam pelaksanaan pesantren Ramadan. Jadi terima kasih banyak Presap Dimas Profesor Al-Falah Banjarmasin yang hari ini kembali bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Tentu ini sangat bermanfaat bagi semua pihak karena anak-anak ini kan lagi liburan, sudah kembali ke rumah masing-masing dan saat ini saat berada di Banjarmasin bisa bermanfaat. Sementara itu, pengasuh Perhimpunan Remaja Santri Al-Falah Kota Banjarmasin menjelaskan ada sekitar 156 orang santri. Mereka akan turun ke sekolah dasar yang ada di Kota Banjarmasin untuk berbagi ilmu dalam kegiatan pesantren Ramadan. Perhimpunan Remaja Santri Al-Falah Kota Banjarmasin tergabung di satu komunitas yang ulun asuh itu sebanyak 156 orang santri, ada 100 santri putra dan santriwatinya 56 orang. Nah, mereka ini nanti akan kami turunkan selama 3 hari mulai dari hari ini ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kota Banjarmasin untuk mengisi kegiatan pesantren Ramadan, berbagi ilmu selama menuntut ilmu di pesantren Al-Falah Banjarmasin. Selain berpartisipasi dalam kegiatan pesantren Ramadan, ratusan santri ini juga berencana akan menggelar aksi sosial berupa pembagian takjil kepada masyarakat. Muhail, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, guna mengisi kegiatan selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ratusan siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi kembali melaksanakan pesantren Ramadan. Diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari sholat duha, tadarus Al-Quran, hingga materi yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Sementara itu pemirsa, puluhan siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru yang tergabung dalam Sanggar Bahasa dan Seni Literasi patut berbangga. Pasalnya telah berhasil melahirkan sebuah buku yang berjudul Antologi Puisi. Ratusan siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi berlokasi di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 17,5 Komplek Citra Graha Kota Banjarbaru tanpa antusias mengikuti kegiatan pesantren Ramadan 1443 Hijriah.
Dari pantauan Banjar TV, kegiatan pesantren Ramadan di SMP plus Madinatul Ilmi ini sedikit berbeda karena dilaksanakan secara daring dan luring. Menurut Kepala SMP Citra Madinatul Ilmi, Arif Baitika Rahman, kegiatan ini diikuti seluruh siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9. Untuk yang luring digelar secara bergiliran dimulai dari kelas 7 sampai dengan 9 selama 3 hari. Sedangkan yang daring diikuti seluruh siswa sejak awal hingga akhir Ramadan. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini yakni salat duha berjamaah, tadarus Al-Quran, salat zuhur berjamaah, hingga berbagai materi yang berkaitan dengan ibadah maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang offline atau yang luring dan ada yang daring. Jadi untuk yang daring itu kita melaksanakan 30 hari full, 1 bulan penuh Ramadan. Dan untuk yang kegiatan luring atau di sekolah itu 3 hari. Jadi hari ini kebetulan jadwalnya kelas 7, besok kelas 8, dan besoknya lagi kelas 9. Jadi selama 3 hari yang luring ini kegiatannya kita banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi mulai sholat duha, taklim, kajian, sampai nantinya sholat zuhur berjamaah dan pulang kembali ke rumah. Kalau untuk yang online ini kita melaksanakan 24 jam full. Jadi kita guru, pihak Ustadz dan Ustazah di SMP Plus CMI beserta orang tua dan anak-anak itu dikumpulkan dalam satu grup, satu kelas satu grup, dan di sana kita sama-sama saling mengingatkan mulai dari kegiatan sahur sampai sahur lagi. Jadi di sana kita saling mengingatkan sholat berjamaah, sholat sunat, membaca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari, ikut aktif dalam kegiatan taklim, sholat tarawih, sampai nantinya juga qiyamul lail. Arif berharap lewat kegiatan pesantren Ramadan ini setidaknya dapat memotivasi peserta didiknya maupun para guru dalam melaksanakan ibadahnya sehari-hari. Kadar minum, kemudian menahan dari hal-hal yang membatalkan. Muhail, Banjar TV. Puluhan siswa-siswi SMP plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru kini patut berbangga. Pasalnya sekolah yang menerapkan visi terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, islami, cerdas, dan kompetitif ini telah membuktikan karyanya lewat seni literasi dengan melahirkan sebuah buku antologi puisi. Hal ini diketahui saat para siswa-siswi yang tergabung dalam Sanggar Bahasa dan Seni Literasi ini menerima buku yang telah mereka tulis dan berhasil dicetak, sekaligus menerima sertifikat dan piagam penghargaan dari Nayalenesia yang menyelenggarakan kegiatan literasi tersebut. Menurut Kepala SMP CMI, keberhasilan para siswanya ini berkat bimbingan khusus dari para guru di sekolah. Di samping siswa tersebut juga memiliki bakat dan kreativitas di bidang seni literasi. Atas keberhasilan ini, kini sekolah CMI bertekad akan memprogramkan kegiatan literasi ini minimal 1 tahun dapat mencetak 1 buku. Jadi di dalam kegiatan Sanggit itu anak-anak kita bimbing yang mana mereka memang berbakat, berminat, dan memang punya kreativitas dalam bidang literasi, itu terus kita fasilitasi hingga akhirnya bisa menulis atau membuat sebuah produk atau karya antologi puisi ini. Jadi kami pihak sekolah merencanakan atau memprogramkan untuk kegiatan literasi seperti ini minimal kita 1 tahun 1 buku. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal dan di tahun-tahun selanjutnya lebih produktif lagi anak-anaknya dan bisa menghasilkan lebih banyak buku lagi. Selain dibagikan kepada siswa yang menulis, sebagian buku tersebut juga akan disimpan di perpustakaan sebagai referensi maupun dokumentasi bahwa SMP plus CMI telah aktif berliterasi. Koordinator Gerakan Sekolah Menulis Buku tahun 2021 menyatakan rasa bangganya terhadap siswa-siswi SMP plus CMI Banjarbaru karena telah mampu mengantarkan karyanya untuk menjadi penulis nasional. Saya Mirawati Asbidi selaku Koordinator Program Gerakan Sekolah Menulis Buku tahun 2021 dari SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru.
sangat bangga dengan tim literasi dan tim Sanggar Bahasa dan Seni CMI karena telah mampu menghantarkan anak-anak kita menjadi penulis nasional. Sanggar CMI berkarya, Sanggar CMI berkarya, Sanggar CMI bergaya. Saya program Nyala Mesia ini semoga bermanfaat. Selain kami dapat membuat kreativitas karya sastra, kami juga dapat membuat kenangan-kenangan yang dapat kami lihat kembali di buku ini ketika kami meninggalkan sekolah. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, menyemarakan syiar Islam di bulan Ramadan, Angkatan Muda Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 3 menggelar serangkaian acara di tahun 1443 Hijriah ini, mulai dari bazar tahfiz pesantren Ramadan, dan juga mampu membangkitkan semangat pemuda untuk bisa berkembang melalui organisasi dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Setelah cukup lama vakum, Angkatan Muda Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 3 kini memulai gerakannya dalam momentum bulan Ramadan 1443 Hijriah. Beragam kegiatan dilaksanakan untuk menyemarakkan syiar Islam, mulai dari lomba tahfidz secara daring, pesantren Ramadan, bazar, dan pembagian paket sembako bagi kaum duafa dipusatkan di Masjid At-Tanwir, Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Seluruh rangkaian tersebut dibuka langsung Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3 Ahad sore di halaman Masjid At-Tanwir. Menurut penanggung jawab kegiatan Muhammad Siddiqi Fadilah, seluruh rangkaian ini selain untuk menyemarakkan syiar Islam di bulan Ramadan, juga mampu membangkitkan semangat pemuda di Cabang Banjarmasin 3 untuk terus bisa berkembang melalui organisasi dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Tujuan yang pertama adalah membangkitkan para pemuda-pemudi di lingkungan cabang 3 ini. Karena beberapa tahun yang lalu, 5 tahun, pemuda AMM ini sempat vakum, tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, kali ini kami dari panitia itu mencoba membangkitkan lagi, membawa semangat lagi bahwa pemuda-pemudi sekarang ini bisa berkembang melalui organisasi maupun dari sekolahnya. Nah, ini salah satu bidang ukhuwah Islam, membangkitkan lagi dan saling bersilaturahim di masjid ini. Itu membuat anak-anak muda di ranting ini pun sudah mulai memperhatikan adanya kegiatan positif seperti ini. Mereka sudah mulai ingin bergabung dan ada yang sudah bergabung. Nah, sekaligus juga mereka menyiarkan syiar Islam itu sendiri, menambah semaraknya ukhuwah kita sebagai umat Islam nih saling bersaudara. Itu mulai terlihat kerukunannya, nampak kekompakannya. Sementara pada bazar Ramadan selama 1 bulan penuh di halaman Masjid At-Tanwir diisi 7 stand dari amal usaha Muhammadiyah, salah satunya panti asuhan dan masyarakat umum yang mengajak masyarakat untuk berbelanja di sini guna membantu perekonomian mereka. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Perumdapat Kota Banjarmasin memerlukan penyertaan modal. Tetaplah di Lintas Benua.